Roky Gerung mengatakan bahwa dia mengidolakan Megawati Soekarno Putri dan perempuan tercantik menurut Roky Gerung adalah Megawati Soekarno Putri, dan Roky Gerung merasakan jatuh cinta dengan Megawati. Sering juga ditanya oleh publik ini, apa nggak pernah Pak Roky jatuh cinta sama perempuan, Pak Roky? Iya, kalau saya lahir lebih awal, mungkin saya ada bersama Ibu Mega tuh. Iya, Ibu Mega itu cantiknya itu karena dia punya visi itu dasarnya tuh. Roky bahkan menyebut Megawati memiliki senyuman yang melampaui Mona Lisa, perempuan di karya lukisan Leonardo da Vinci yang sering disebut punya senyum terbaik. Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Ada energi dari dia itu kan. Apa namanya, girl power itu, kekuatan dari seorang perempuan itu. Iya, kalau saya lahir lebih awal, mungkin saya ada bersama Ibu Mega tuh. Itulah tadi Roky Gerung yang mengakui bahwa apabila dia berada di dunia ini atau lahir awal bersama Megawati Soekarno Putri, tentu saja dia bisa bersanding dengan Megawati Soekarno Putri. Roky Gerung juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri adalah bukan politik dinasti, dikarenakan Bung Karno mendidik Mega, Mega mendidik Puan, dan Puan mendidik anaknya. Inilah Roky Gerung yang membela Megawati karena Megawati bukanlah dinasti. Megawati itu terlalu kuat. Dia ada. Megawati itu terlalu kuat. Dia ada dalam sejarah itu. Mega nggak pernah punya dinasti tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal tuh. Bung Karno mendidik Megawati tuh. Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti. Ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi, tiba-tiba ada dinasti di situ. Lain kalau Jokowi dari awal mendidik putra-putranya itu untuk jadi politisi. Nah, boleh kita sebut sebagai oke, itu adalah kedinastian di dalam politik. Kan itu intinya kan. Jokowi kan bukan keluarga politisi itu, tiba-tiba menjadi politik tapi tidak punya kurikulum, maka mulai cawe-cawe menitipkan anaknya di sini, mengatur undang-undang, regulasi segala macam kan, konstitusi bahkan dipermainkan. Namun demikian perbandingan antara Presiden Joko Widodo dengan Roky Gerung disampaikan oleh Bambang Pacul bahwa Presiden Joko Widodo adalah merupakan pelaku daripada kehidupan. Namun demikian kalau Roky Gerung adalah orang yang hanya membaca buku. Dan inilah Pak Roky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi karena yang namanya Pak Roky Gerung itu hobinya baca buku, selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi, ini ilmu kehidupannya kelas A, gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya, nggak apa-apa. Tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Ilmu kehidupan. Betul apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul bahwa kehidupan atau ilmu kehidupan tidak ada bukunya karena langsung dirasakan dan menjadikan kehidupan itu tidak ada rumusnya, kata Bambang Pacul. Namun demikian pada kenyataannya walaupun Roky Gerung adalah ahli baca buku, tetapi yang presiden adalah Joko Widodo. Apaan lo? Demikian juga disampaikan oleh Reza Rahardian bahwa negara ini bukan milik keluarga tertentu, artinya adalah keluarga Jokowi. Betul apa yang disampaikan Reza bahwa maksudnya negara ini bukan milik keluarga Joko Widodo, namun adalah milik keluarga Megawati. Inilah. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Seperti kita ketahui bersama bahwa Romy Soekarno mendapatkan kursi dari DPP PDIP atau Ketua Umum PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Jadi jujur disampaikan oleh Romy Soekarno bahwa dia mendapatkan kursi itu dari DPP atau Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi orang-orang sempat disorot juga Pak Romy, itu sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Oh
itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil, sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini. Nggak ada. Dari Bang Albertini ada pesan nggak, Pak? Nah, itu teman saya. Untuk nanti mungkin ke depannya ini bakal seperti apa? Apa yang akan dibawa oleh Bapak Rocky sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteri kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Thank you ya. Jadi bukan diberikan, kata Romi Soekarno, namun demikian karena dia berjuang secara siang dan malam sehingga Artira Dahlan memberikan kursi itu kepada Romi. Berbeda pengakuan dengan Romi Soekarno yang katanya adalah diberikan, tetapi kata Artira Dahlan dan adalah yang meminta Romi Soekarno. Romi Soekarno meminta menandatangani surat penyerahan itu. Inilah alasan Artira Dahlan. Boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Saya ini Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Rocky Gerung mengatakan bahwa Joko Widodo telah menyiapkan dinasti sampai ke anak cucunya. Lain dengan Megawati Soekarno Putri, dia adalah mendidik anak dan cucunya, jadi bukan dinasti. Dan inilah Rocky Gerung. Buku tulisnya itu bersampul Jan Etes. Nah ini kemudian ramai sekali di media. Apa maksud dari ini? Kan orang yang sinis kemudian lanjut apa ini persiapan untuk Jan Etes untuk jadi wali kota Surabaya kan gitu lah kalau yang sinis. Tapi saya kira tentu saja ini menarik untuk dicermati bagaimanapun karena ya menjadi tradisi dari keluarga Jokowi ini semua batas usia kan ditabrak. Tapi kalau Jan Etes saya kira ya nggak mungkin lah dalam situasinya semacam itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang poin yang kita lihat. Ya itu ada dulu saya ngajar mata kuliah semiotics of suspicion itu lengkapnya. Semiotik ada ilmu tentang simbol, suspicion artinya mencurigai simbol. Jadi kelihatannya kita bisa juga terangkan itu sebagai semiotic of suspicion. Artinya simbol itu dicurigai sebagai apa? Tentu dicurigai di dalam konteks, selalu begitu. Ada teks, ada konteks, ada semion. Nah semion ini, simbol ini menunjukkan bahwa ada pesan yang mau disampaikan pada publik dan itu by intention sebetulnya. Pesan pertama tentu buat netizen, wah ini artinya perpanjangan dinasti itu. Pesan kedua artinya ada sistem yang mau diajukan bahwa ini keluarga yang bahagia sehingga bisa diikuti oleh anak-anak kecil. Nah, itu yang disebut penanaman ideologi, penanaman hegemoni itu. Sehingga satu waktu kalau Jan Etes ini muncul ke permukaan, ya mungkin tidak lama lagi karena di situ buaya sudah Gibran, Kaisang, ada yang mewakili. Orang tidak lagi berpikir ini siapa itu karena sudah dibiasakan dalam pikiran melihat wajah anak ini kan. Itu yang memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa Jokowi memang betul-betul menginginkan dia dikenang sebagai raja gitu, sebagai seorang tetesan dewa sehingga putranya pun harus jadi tetesan dewa, bahkan muncul terus Jan Etes itu jadi tetesan dewa. Jadi terlihat satu genealogi of power itu, pewarisan kekuasaan yang betul-betul memakai cara-cara modern, yaitu diajukan sebagai meme, kemudian diajukan dalam bentuk TikTok. Sekarang cucunya diajukan dalam bentuk sampul buku dan anak-anak pasti senang kan. Oh ini. Jadi pembicaraan itu yang ditanamkan untuk memberi ingatan pada publik bahwa ini keluarga yang berbahagia. Itu. Ya. Jadi ini kalau pakai bahasa politik, ini semacam political marketing lah ya, Bung Rocky ya, dengan menggunakan itu Jan Etes ya. Harus disebut begitu ya. Iya, itu di depan itu kita pas ini politik marketing. Tapi kadang-kala politik marketing itu kan hanya untuk satu event itu supaya selesai.
Betul. Di publikasi habis itu oke, rugi nggak rugi, yang penting udah dapat begitu, untung udah lu langsung cut loss, cari lagi cara baru untuk marketing. Ini marketing yang diperpanjang, prolong political marketing diperpanjang dari bapaknya, tiba pada Gibran, tiba pada Kaisang, tiba pada cucu, anaknya. Iya. Iya, jadi ini berlapis sebetulnya pesan yang mau disampaikan. Tapi inti dari pesan itu adalah kami berbahagia, dan karena itu kami harus diingat terus, dan kami akan berkuasa terus. Kan itu pesannya. Ya, nah ini sebagai orang marketing politik begitu, saya bisa melihatnya itu memang seperti ini, ada semacam kan di politik ada yang sebut namanya permanent campaign ya, Bung Rocky ya. Permanent campaign itu tapi sebenarnya dimulai kalau di Amerika dimulai eranya zaman Jimmy Carter gitu, yang banyak diadopsi. Di Indonesia sebenarnya mulai mengadopsi itu Pak SBY sebenarnya yang paling pertama lagi melakukan political marketing. Tetapi Jokowi ini tanda-tandanya juga melakukan political marketing, tapi dengan dia adopt betul-betul berbeda banget. Kalau political marketing itu kan hanya berlaku untuk mereka yang terpilih menjadi presiden, sejak hari pertama dia berkampanye. Kalau dia ini bahkan sampai anak dan cucunya dia lakukan kampanye. Jadi ini betul-betul ilmu baru saya kira dalam teori marketing politik. Ya, tapi bisa juga ini marketing untuk menutupi kriminal, kan bisa juga. Oke. Karena orang kenapa mesti meranjut terus ya? Tentu orang berpikir ada sesuatu yang ingin diselamatkan. Itulah pendapat daripada Rocky Gerung yang mengatakan kalau Presiden Joko Widodo memang telah menyiapkan dinasti sampai ke Jan Etes. Berbeda dengan Megawati Soekarno Putri, Mega bukanlah pelaku dinasti, namun demikian adalah memberikan pelajaran atau mendidik anak-anaknya, mendidik secara politik dari Bung Karno, Megawati, kemudian Puan dan kemudian anaknya. Ya, keluarga Megawati telah mendidik anak-anaknya menjadi seorang politisi. Berbeda dengan Joko Widodo yang ujuk-ujuk langsung menjadi seorang politisi. Kata Rocky Gerung, kalau Megawati bukanlah seorang pelaku dinasti, berbeda dengan Jokowi adalah pelaku dinasti. Rocky.